karena kemarin sudah pakai intro, maka sekarang tidak perlu pakai intro lagi. Alias, ayo kita langsung masuk saja menuju ke dalam video utamanya. Di mana pada awal video ini, mari kita bacakan ulang sedikit narasi singkat dari kata-kata Cry kepada pasukan para bandit biker supaya semua isi ceritanya jadi nyambung. Sederhananya, Cry bilang begini kepada mereka. Gila sih, ini beneran gak masuk akal. Masa organisasi lemah dari kelompok bandit lainnya malah bisa dipilih untuk bisa masuk ke dalam 5 partai yang paling kuat. Sedangkan bandit hebat seperti kalian sekarang malah disuruh jadi babysitter. Padahal udah jelas, jika para bangsawan itu membutuhkan pasukan untuk bisa berperang, maka kalian adalah orang yang paling cocok untuk dapat dipilih. Mendengar ucapan itu dari mulut Cry, maka ketua dari bandit biker sekarang langsung melotot menuju ke arah Cry, serta dia pun nampak sangat marah dan juga nampak seperti mengamuk. Di momen itulah, Cry pun awalnya menyangka bahwa bandit itu sedang marah kepada Cry karena Cry telah memanas-manasinya. Tapi karena semuanya sudah terlanjur terucap, maka mau tidak mau, Cry pun kini seketika langsung menambah ucapannya lagi sambil pura-pura memasang wajah yang polos. Maaf deh, lupain aja. Aku ini cuma ngomong asal-asalan doang. Lagi pula, rencana untuk bisa melakukan negosiasi dengan para bangsawan lainnya atau rencana untuk dapat bisa merebut posisi bandit dari partai lain sepertinya adalah rencana yang mustahil. Jadi, lebih baik kalian lupakan saja ucapanku itu karena itu tidak mungkin pernah bisa terjadi. Awalnya, Cry cuma ngomong begitu karena dirinya terpaksa. Tapi ketika dirinya baru saja mau kabur, seperti ibu-ibu di pasar yang sedang nawar belanjaan dari para pedagang, maka tiba-tiba saja ketua dari bandit ini sekarang langsung memanggil nama dari Cry sambil berkata seperti ini kepadanya. Woi, bocah, apa yang baru saja kau katakan? Tidak kusangka semua pendapatmu barusan adalah sebuah rencana yang sangat bagus. Yang artinya semua ucapanmu benar, bahwa kami memang lebih kuat dari pasukan bandit lain yang ada di dalam partai lain. Oleh karena itu, kami pun akan menjalankan idemu barusan, namun dengan menggunakan cara kami sendiri. Di momen itulah, Cry pun kini seketika langsung terkejut dan juga dia pun langsung tertawa di dalam hatinya. Karena pada dasarnya, dia sendiri pun sekarang sama sekali tidak menyangka bahwa semua ucapannya justru malah akan didengarkan, padahal dia cuma ngomong asal-asalan saja. Nah, singkat cerita, setelah pasukan bandit itu sekarang semuanya sudah pergi, maka Shin pun kini langsung berpindah menuju ke dalam sudut pandang yang lainnya, alias menuju ke dalam sudut pandang dari Jin dan juga sudut pandang dari Olivia. Serta mulai dari sini jugalah, maka kita pun akan bisa tahu seperti apakah motif sebenarnya dari mereka berdua. Gampang ya, Jean dan juga Olivia bukanlah pelayan dari putri ke-6. Tapi mereka adalah pelayan yang telah dipilih oleh para anak raja lainnya dengan sebuah tugas untuk dapat bisa mengawasi pergerakan dari Alisa Kode. Tugas mereka sangat simpel, yaitu cuma untuk bisa memastikan bahwa Alisa Kode bisa tetap hidup sampai dirinya tidak dibutuhkan lagi. Nah, buat yang bingung, maka inilah alasannya kenapa Alisa masih diperbolehkan untuk bisa hidup walaupun dia sekarang sudah dibuang. Yaitu, negara Kode Fortress ini hanya bisa hidup atau hanya bisa aktif selama masih ada satu orang keturunan dari raja yang hidup. Yang artinya, negara Kode Fortress tidak akan pernah bisa hancur, kecuali semua keturunan dari raja telah dibunuh lebih dulu oleh orang lain. Nah, mengingat Kode Fortress sekarang sedang berperang untuk dapat bisa memperebutkan tahta dari raja negara mereka, maka Alisa Kode pun dipenjara sebagai bentuk dari asuransi. Jadi, andaikan kelima orang saudaranya yang lain nanti mati terbunuh di dalam medan tempur, namun selama Alisa Kode masih bisa hidup, maka negara ini akan terus bisa hidup juga. Sebaliknya, jika nanti sudah ada satu raja baru yang terpilih untuk dapat menggantikan raja lama yang sakit, maka Alisa Kode pun akan dibunuh karena dia sudah tidak dibutuhkan untuk dapat bisa menjadi asuransi bagi negara mereka. Lalu, informasi yang selanjutnya, alias informasi yang keduanya, adalah seperti ini. Kenapa para pelayan dari Alisa Kode memiliki 3 kriteria seperti kemarin? Yaitu, pelayan dari Alisa Kode harus orang-orang yang lemah dan juga sama sekali tidak memiliki motivasi. Jawabannya, akhirnya, sekarang dijelaskan oleh Olivia. Dulu, Alisa adalah putri ke-6 yang sangatlah luar biasa spesial.
Gara-gara itu, dia pun sampai dijaga oleh 28 orang pasukan robot AI atau robot mekanis yang sama sekali tidak pernah bisa dikalahkan. Namun, karena pengaruh dari Alisa Kode terlalu kuat, maka 5 orang anak raja lainnya akhirnya seketika sepakat bahwa mereka akan bekerja sama untuk dapat bisa membunuh Alisa atau membuang Alisa. Akibatnya, maka untuk bisa memudahkan misi mereka, maka para anak raja yang lain pun otomatis langsung menggantikan semua pengawal robot dari Alisa menjadi para pengawal manusia yang sangat lemah. Mengingat jika perang mereka sudah selesai dan juga ketika raja baru nantinya sudah bisa ditentukan, maka urusan membunuh Alisa akan menjadi sangat mudah karena dia hanya dijaga oleh para pasukan yang sangat lemah. Gampangnya, jika dijaga oleh robot AI, Alisa tidak akan pernah bisa dibunuh. Tapi, jika pengawalnya diganti menjadi manusia-manusia yang lemah, maka tugas untuk bisa membunuh Alisa jika pertarungannya sudah selesai akan menjadi sangat mudah. Intinya, Olivia dan juga Jian sebenarnya adalah pengkhianat. Karena secara diam-diam, mereka pun sekarang sedang bekerja dengan para pangeran yang lainnya. Serta mereka berdua pun juga sudah dijanjikan akan dijadikan bangsawan yang selanjutnya andaikan Alisa nantinya sudah bisa terbunuh. Kemudian informasi yang ketiganya sekarang diucapkan oleh Jian, di mana di dalam dialognya, Jian pun langsung berkata kepada kita tentang bagaimana caranya untuk bisa menjadi raja. Intinya, raja dari Kode Fortress tidak bisa ditunjuk, tidak bisa dipilih, dan juga tidak bisa diberikan. Tapi, tahta raja dari Kode Fortress harus diperebutkan. Caranya, ketika raja lama mereka nantinya sudah mati, maka kunci bukti raja akan terlepas dari raja yang sudah mati. Serta kunci itu pun nanti akan dipindahkan menuju ke lantai paling atas dari istana raja sebelumnya. Nah, tugas dari para anak raja adalah untuk bisa berlomba-lomba demi bisa sampai lebih dulu menuju ke dalam lantai atas dari istana raja. Kemudian, setelah sudah ada satu orang yang dapat mengambil kunci bukti raja itu lebih dulu, maka secara otomatis dialah yang akan diangkat untuk dapat menjadi raja selanjutnya dari negara Kode Fortress. Masalahnya, sama sekali tidak ada aturan dari perebutan kunci bukti raja ini. Yang artinya, cara apapun boleh dilakukan, tidak peduli sekejam apapun itu. Contohnya, raja sebelumnya telah melakukan sebuah kejahatan besar, yaitu dia pun telah membunuh semua saudara kandung yang lainnya hanya demi bisa menjadi raja yang kedua. Gara-gara hal tersebut, maka tradisi perebutan tahta seperti itu sekarang masih terus terjadi, bahkan sampai dengan generasi yang ketiga. Nah, itulah ketiga informasi penting yang kebetulan telah diucapkan oleh Jian dan juga Olive kepada kita sebagai para pembacanya. Lalu mulai dari sanalah, maka scene pun sekarang otomatis langsung berpindah lagi tepat menuju ke dalam sudut pandang dari Cray. Singkat cerita, setelah beberapa saat berlalu, Cray pun sekarang sudah bisa tiba tepat di dalam kamarnya. Di mana secara penampilan, beginilah bentuk kamar dari Cray. Yaitu terdapat segala macam benda yang terbuat dari kekuatan relik. Mulai dari TV, kulkas, tempat tidur, bahkan sampai dengan makanan dan juga sampai dengan minuman. Menyadari hal itu, Cray pun sekarang langsung berpikir asal-asalan. Wah, keren juga ya. Aku jadi kepikiran untuk dapat membawa teknologi ini menuju ke dalam negara Zebrudia. Karena jika aku bisa menerapkan teknologi ini ke dalam relik yang ada di dalam kantorku, maka aku pun bisa pensiun dengan tenang tanpa perlu repot-repot untuk dapat bisa memikirkan kehidupanku lagi. Intinya, Cray pun sekarang sudah berencana untuk dapat bisa membawa negara Kode Fortress ini turun ke negara Zebrudia. Nah, mengingat semua ucapan asal-asalan dari Cray biasanya akan bisa menjadi kenyataan, maka selebihnya kalian bisa tebak sendiri apakah yang nantinya malah akan terjadi. Tapi setelah Cray sudah mencoba beberapa fitur dari dalam kamarnya itu, maka pada halaman yang berikutnya, Cray pun kini seketika langsung merasa bosan. Gara-gara itulah, Cray yang kebetulan sekarang lagi bosan, akhirnya dia pun kini seketika langsung memutuskan untuk dapat berkeliling atau untuk dapat pergi menuju ke dalam kamar dari Alisa lagi. Dengan niat untuk bisa mengamati sekaligus untuk bisa mempelajari mengenai seperti apakah cara kerja dari relik sistem pertahanan absolut yang kebetulan untuk saat ini telah mengunci tubuh dari Alisa di dalam kamarnya secara permanen. Kemudian, setelah dirinya sudah sampai di depan kamar dari Alisa,
Maka dia pun sekarang langsung duduk di lantai sambil terus memandangi Alisa dari luar. Di momen itulah, Alisa yang kebetulan sudah menyadari kedatangan dari Cray, akhirnya dia pun seketika langsung tersenyum kepadanya. Serta tanpa menunggu lama, dia pun langsung mengajak Cray bermain dengan cara melakukan perjalanan keliling dunia, tapi hanya menggunakan gambar atau hanya secara virtual. Di mana di dalam praktiknya, Alisa menunjukkan kepada Cray tentang bagaimana keadaan dari hutan, gurun pasir, salju, bahkan sampai dengan kehidupan yang ada di bawah laut. Menyaksikan hal itu, Cray pun awalnya nampak sangat terkejut. Karena pada dasarnya, dia pun sama sekali tidak menyangka bahwa walaupun Alisa sekarang hanya dikurung di dalam kamarnya saja, tapi dia pun ternyata masih bisa melakukan perjalanan walaupun hanya secara virtual. Tidak hanya itu, karena di saat Alisa Kode sekarang sudah mulai berdiri, maka Cray pun sekarang juga bisa sadar bahwa walaupun tubuh dari Alisa sekarang sama sekali tidak pernah keluar ruangan, tapi penampilan fisik dari Alisa sekarang sangat terlatih. Bahkan jauh lebih terlatih daripada Lismart dan juga daripada Elisa Peck. Mengingat menurut penjelasan di dalam novelnya, tubuh dari Alisa Kode nampak cukup seksi tapi masih berotot. Yang artinya, walaupun dirinya sekarang sedang dikurung, tapi Alisa tidak pernah berhenti berlatih bertarung dengan menggunakan teknologi virtual atau teknologi AI. Kemudian, setelah dia sudah selesai menunjukkan berbagai macam fitur dari dalam kamarnya itu, maka pada halaman itu, Alisa pun kini segera berjalan untuk dapat bisa mendekati kaca. Lalu, sambil duduk menghadap Cray, maka dia pun langsung menggunakan fitur dari reliknya lagi untuk dapat menciptakan minuman atau menciptakan teh. Melihat hal itu, Cray pun kini segera mencoba untuk dapat melakukan hal yang sama. Tapi, ketika Cray baru saja memencet tombol untuk dapat bisa mengeluarkan air teh, maka secara otomatis dia pun langsung ditolak oleh sistem. Karena menurut sistem, Cray sekarang masih kelas 1. Sedangkan fitur untuk bisa menggunakan air, selain air putih biasa, baru bisa digunakan ketika dia sudah bisa naik menjadi level 3. Gara-gara itulah, atau gara-gara tidak bisa mengeluarkan air teh, maka Cray pun kini seketika langsung menggunakan sebuah senjata rahasianya, sekaligus senjata paling berbahaya di dunia dari para hunter ini. Yaitu, Cray pun segera mengeluarkan sebuah coklat batangan tepat dari dalam kantong ajaibnya. Serta dia pun mulai memamerkannya di hadapan dari Alisa, dan juga dia pun langsung memakannya tepat di hadapan dari Alisa. Melihat hal itu, Alisa pun sekarang langsung menjadi sangat terkejut. Karena menurutnya, ini adalah pertama kalinya dia bisa melihat ada makanan coklat seenak itu. Menyadari hal tersebut, Cray pun kini seketika langsung berniat untuk dapat bisa memasukkan tangannya menuju ke dalam kamar dari Alisa dengan niat untuk dapat memberikannya coklat batangan. Namun, sebelum Cray bisa melakukan hal itu, maka dari arah belakangnya, Olivia pun kini segera muncul untuk bisa masuk ke dalam kamar dari Putri. Serta sambil terlihat sangat ketakutan, dia pun langsung berkata seperti ini kepada Cray. Cray, ini adalah keadaan yang sangat berbahaya, alias ini adalah siaga 1 bagi fraksi kita. Dengar, entah kenapa pasukan bandit bodoh itu tadi malah memutuskan untuk bisa pergi dari wilayah kita dengan membawa senjata lengkap. Serta di saat yang bersamaan, mereka pun langsung melakukan penyerangan atau melakukan perang melawan fraksi dari pangeran kedua. Padahal sudah jelas, pangeran yang kedua memiliki salah satu pasukan yang terkuat. Sedangkan bandit dari kelompok kita hanyalah kumpulan dari para bandit bodoh yang sengaja aku rekrut untuk bisa menjaga Putri. Gara-gara itulah, maka secara instan, 27 orang pasukan bandit pengawal dari Putri yang ke-6, sekarang semuanya berhasil dikalahkan dan juga semuanya sekarang berhasil dibunuh. Yang artinya, dari total 28 orang pasukan yang wajib untuk dapat mengisi posisi sebagai penjaga dari Putri, maka sekarang hanya tersisa sampah sepertimu saja yang kebetulan sekarang masih bisa hidup. Akibatnya, aku pun harus mengisi kekosongan dari 27 orang lainnya. Sebelum sistem penjaga dari Alisa memutuskan untuk dapat mengisi pasukan kita dengan robot AI lagi. Karena jika tempat dari 27 orang bandit lemah itu nantinya diisi oleh AI, maka sudah jelas hal itu akan menjadi sangat berbahaya. Oleh karena itu, aku membutuhkan bantuanmu untuk dapat bisa mencari anggota baru tepat di dalam penjara kelas bawah. Karena pada lokasi itu, kau pun bisa menemukan banyak sekali bandit lemah yang kebetulan mereka sudah dikurung akibat telah melanggar aturan. Tapi, karena level 1 sepertimu tidak cukup untuk dapat bisa memberikan perintah,
Maka untuk sekarang, aku pun akan menaikkan levelmu menjadi warga dengan level 3. Karena dengan cara seperti itu, kau pun bisa menjadi ketua dari 27 orang pasukan bandit baru yang nantinya semuanya bisa menurut kepadamu. Ingat, cari yang paling lemah, dan juga semuanya harus menurut kepadamu. Selain itu, jangan lakukan apapun lagi selain hanya duduk santai di dalam markas kita sampai perang ini bisa selesai. Kemudian pada akhir kalimatnya, Olivia pun kini seketika langsung memutuskan untuk bisa pergi, tapi masih terlihat sambil marah-marah. Aduh, orang gila mana sih yang sudah ngasih saran kepada mereka? Atau orang gila mana yang sudah manas-manisin mereka untuk bisa bertarung melawan fraksi dari pangeran lainnya? Karena jika ada orang yang bisa melawan otoritasku atau melawan perintahku, serta mampu membuat pasukan bandit itu bisa bergerak, artinya dia adalah orang yang sangat kuat.